Sekarang ini banyak anak remaja sakit mental. Ini sebabnya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Sony Abikim yang akan membahas perihal banyaknya angka remaja yang mengalami sakit mental. Semua ukuran kesejahteraan dan kemakmuran manusia itu lagi ada di puncak-puncaknya. Iya. Kecuali satu. Apa? Bab kesehatan mental tadi. Anehnya, makin mudah, entertain makin banyak. Ya. Untuk nyari hiburan tinggal klik aja kan. Iya, bener. One click away. Uh-uh. Banyak orang yang justru stres. Dan adakah hubungannya dengan spiritualitas? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Cerita Untungs ya. Terima kasih untuk yang selama ini support dan juga memberikan masukan, kritik, saran atau semua yang dirasa memberikan masukan kepada kita. Dan jikalau ada sesuatu yang dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Nah, saat ini kita melihat ada beberapa informasi yang cukup mencengangkan ya, bahwa di era teknologi saat ini gitu ya, yang semuanya udah hampir bisa diambil alih oleh mesin gitu ya, apalagi namanya AI belakangan ini, justru menambah tingkat jumlah sakit mental. Fakta terbaru bahwa remaja di Indonesia 17,9 juta jiwanya itu sakit mental. Bayangin, warga Jakarta 18 juta, 17,9 jutanya itu sakit mental gitu. Tapi se-Indonesia sih. Coba bayangin, hampir satu wilayah Jakarta kalau isinya anak remaja itu sakit mental semua. Ini kenapa masalahnya gitu ya? Ada yang overthinking, ada yang ngerasa ADHD lah, macem-macem lah ungkapannya kalau kita lihat di sosmed. Langsung aja kita akan ketemu dengan guru kita Ustadz Sony Abikim untuk membahas masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari sehat? Alhamdulillah. Aduh, Pak Haji. Alhamdulillah, sama-sama kita. Tapi gak ketemu di sono. Ketemu. Karena gak diajak. Antum sih, Anda kan mutawib. Alhamdulillah Mas, terima kasih sudah diundang ini. Waduh, justru ini kehormatan buat kita nih bisa antum mau main ke sini nih. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya bisa duduk di kursi kebesaran. Oh, kemana nanti kita kecilin. Kita kecilin, kebesaran kita kecilin gitu ya. Bisa di custom kok. Bisa di custom. Waduh. Terakhir kemarin waktu kita di Amazing Muharram gitu ya. Memang belakangan ada concern itu ya. Kenapa belakangan gitu untuk fenomena ini. Misalnya satu tim di antara tim kita juga yang masih muda-muda, kalau kita kasih pressure mendingan resign lah gitu kan. Karena kan nggak bisa di pressure seperti zaman saya dulu gitu kan. Bukan berarti kita udah tua ya, maksudnya beda zaman gitu ya. Dan kalau ngobrol sama anak-anak temennya jangan gitu, nanti kita overthinking, apalah ini overthinking segala macam gitu. Banyak bahasa-bahasa baru yang relate dengan ternyata anak sekarang itu mudah banget ibaratnya kayak semacam baper gitu. Kemudian ngelihat postingan, jadi agak terlalu berlebihan saat sedih banget. Misalnya kayak nonton drama Korea gitu, nangis kayak gimana gitu suka banget gitu. Terus ternyata angka sakit mental naik gitu. Ini apa sih sebenarnya yang hilang? Iya, dilengkapi datanya Mas Dari. Jadi seperti yang kemarin saya bilang ya di Amazing Muharram itu, ini yang ngomong bahkan mantan presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Namanya Martin Seligman. Dia itu bapak pendiri psikologi positif. Itu dia ngomong di pidato Kongres Dunia Psikologi Positif. Kata dia, dunia itu sekarang sedang dalam kemajuan pesat hampir dalam semua aspek ya. Teknologi kita tercengang dengan kemajuan yang ada. Ya, ada AI dan lain sebagainya. Mobil tanpa supir gitu. Hampir semua militer, semua ukuran kesejahteraan dan kemakmuran manusia itu lagi ada di puncak-puncaknya. Kecuali satu. Apa? Bab kesehatan mental tadi. Anehnya, makin mudah, entertain makin banyak. Untuk nyari hiburan tinggal klik aja kan. One click away. Banyak orang yang justru stres, depresi. Ini ada apa ini? Hiburannya cuma di sini ya. Hiburan seklik aja dulu Mas Ari waktu zaman kecil dulu nyari hiburan mesti ada effort kan? Kita ya kalau nyari hiburan ya kan ke tempat hiburan. Ngalamin nggak layar tancap atau enggak? Layar tancap ya kan. Kok kayak gini aja dulu zamannya saya suka nonton TV misalnya kayak MTV lah gitu kan. MTV.
mau apa namanya ada Bon Jovi sukanya mau launching iya. kita tungguin gitu kan. Sekarang kan tinggal ngetik siapa sih yang kita suka, Betul. cari aja ada gitu misalnya. Betul. Ini kayaknya waktu sebenarnya udah disimpelkan sekarang ya. Tapi kok kenapa malah stres ya? Iya itu. Media sosial harusnya membuat kita semakin mudah terhubung. Justru anehnya malah banyak orang yang ngerasa kesepian. Antisosial malah. Malah antisosial. Gitu kan. Jadi ini sebuah fenomena. Dan kalau tadi yang Mas Ari sampaikan itu ada istilahnya tuh Mas. Namanya mental fragile. Fragile. Jadi orang itu bisa dibagi kalau dari kekuatan mentalnya tuh. Yang pertama disebut dengan mental fragile. Fragile gampang pecah. Rapuh, dikasih tekanan sedikit dia pecah. Kayak gelas gitu ya. Kayak gelas ya. Terus ada lagi yang kedua resilient. Nah, resilient ini dia mampu menghadapi tekanan. Nah, yang paling hebat itu yang ketiga, anti fragile. Jadi kalau ditekan itu bukan hanya kuat tapi dia malah makin kuat. Wih, makin kuat ada itu. Apa namanya kayak menghisap power gitu ya, kayak X-Men gitu ya. Kalau ditempa malah tambah kuat. Ada di dunia ini Mas, kalau dikasih tekanan itu malah makin kuat. Contohnya apa? Ya kayak tulang. Tulang ini kalau kita nggak pernah kalau kita nggak pernah pakai olahraga malah lemah. Tapi kalau kita terus diolah jadi kuat. Termasuk anak-anak itu sebetulnya kalau usia-usia yang tepat dikasih tekanan itu malah bagus. Nah, boleh jadi Mas Ari ini juga ada masalah, ada kaitannya dengan pola pengasuhan. Orang tua zaman sekarang itu kan sampai disebut helikopter parent Mas. Jadi diikutin tuh anak mau kemana dia pergi gitu. Kalau perlu anak dikasih bubble wrap supaya dia nggak jatuh, nggak terluka gitu. Padahal anak tuh perlu ngerasain dilepas, sakit, ngerasain konflik gitu kan. Tentu dalam batasan ya. Anak itu ngerasain sedih, patah hati. Itu sebetulnya Mas, kalau kita ngomongin kesedihan, kita ngomongin luka batin. Itu dalam dosis yang tepat itu sebenarnya bagus. Ada kalimat dari Maulana Rumi ini saya senang banget. Beliau bilang begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Asli, manis banget. Iya. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Terbuka hatinya ya. Ketika hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu cahaya hidayah masuk. Gitu. Tapi emang bener ya, kadang-kadang yang dapat hidayah itu yang udah dapat jelek momen kan. Jadi ketika mungkin pola pengasuhan, keadaan semua serba mudah, nggak pernah ngerasa susah, dimanja terus. Nah itu juga bisa berkontribusi untuk ngebentuk mental seseorang tuh jadi fragile tadi gitu loh Mas. Bener juga. Jadi kalau nggak pernah ditekan secara mental kaget gitu ya. Kaget. Jadi gagal itu penting juga. Jadi kita kadang-kadang kan kalau sebagai orang tua tuh ya pengen anak dikasih semua, padahal dia perlu ngerasain kecewa. Iya. Dan itu salah satu faktor gitu. Tapi juga kalau kelewat batas, nah setan seneng nih Mas. Kalimat dari Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min husnil mu'min. Enggak ada yang paling disenengin setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi kesedihan itu luka batin, kekecewaan dalam batasan yang pas itu malah bagus, bikin kita kuat. Stres itu sebenarnya bagus Mas. Ya, ada dalam kadar tertentu. Dalam kadar tertentu justru malah bikin kita sehat. Iya. Sehat. Mas Ari berjuang di jalan dakwah kan banyak stresnya, kayak dari wajahnya kelihatan. Iya. Tapi itu menguatkan. Pressure itu kadang-kadang membentuk ya. Membentuk. Tapi kalau kita sikapnya nggak tepat, ya itu energinya rendah, dibisikin setan gampang tuh. Gitu. Jadi ya banyak. Jadi salah respon gitu. Salah respon. Apakah ini juga mungkin yang dibilang generasi stroberi? Iya. Yang kelihatannya dari luar kayaknya cantik. Iya, ternyata begitu. Wah, terpoles dengan AI bagus, tapi gampang rusak. Rusak. Sebenarnya ada banyak juga sisi positifnya sih Mas. Iya, kalau ngomongin inovasi, ngomongin flexibility gitu kan, ngomongin kemampuan adaptif, itu di situ. Tinggal ketika kekurangannya ini bisa disiasati, bisa jadi pribadi yang luar biasa sebetulnya. Teman-teman yang disebut dengan generasi strawberry ya, benar-benar. Sebenarnya kan mental resilience. Anak sekarang punya banyak waktu karena semua yang kesulitan di zaman sebelumnya itu biasanya ada yang manual dikerjakannya gitu. Sekarang kan
udah digantikan dengan mesin banyak kan, udah digantikan dengan aplikasi, dengan berbagai hal, misalnya kayak ngerjain satu proyek apa gitu, tulisan lah atau video lah gitu. Sekarang udah dibantu AI kan, tinggal nulis prompt, udah selesai itu tugas gitu kan. Dengan banyaknya waktu yang akhirnya dipraktiskan, sisanya waktu dipakai buat ini kali baper kali. Dan kalau mau didetailin Mas, datanya itu remaja yang dibilang tadi itu sebagian besar remaja putri. Sebagian besar remaja putri. Dan data kesehatan mental itu anjlok luar biasa. Dari mana titik mulainya? Ketika Facebook kalau nggak salah ya, itu meluncurkan fitur dislike. Jadi banyak kejadian orang sampai bunuh diri, sampai stres karena di dislike gitu. Fitur itu yang disinyalir gitu, masuk ke hati gitu. Masuk ke hati. Memang salah satu sebab penderitaan itu Mas Ari. Kalau kita kaitkan dengan dunia hari ini ya. Saat kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Kan sebagai manusia itu kita punya kebutuhan dasar Mas. Saya menyebutnya kebutuhan dasar kita tuh P3K. Apa tuh? P3K tuh pengakuan, perhatian, penghargaan, kasih sayang. Kita butuh ini Mas. Betul nggak? Ya. Kita butuh diakui. Kita butuh dihargai, validasi lah ya. Kita butuh diperhatikan, kita butuh dikasihi, disayangi. Tapi kalau terus gitu kita meletakkan kebahagiaan kita tuh di mulut orang, capek. Karena kita nggak bisa bikin semua orang puas. Kita nggak mungkin kan bikin semua orang suka sama kita kan. Iya. Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita mustahil. Ya. Jadi makanya nilai-nilai agama tuh penting banget tuh Mas, dari kecil sebagai fondasi itu. Nilai keikhlasan. Makanya orang ikhlas itu powernya, mentalnya pasti tough gitu. Iya. Mungkin salah satunya begini juga Zat ya. Karena mereka ini kan orang bilang swipe generation ya. Banyak banget sih ungkapannya anak sekarang, banyak banget gitu ya. Karena mereka punya kontrol akan jempol mereka sendiri untuk nge-swipe konten-konten yang nggak menghibur 3 detik swipe. Nggak menghibur 3 detik swipe gitu kan, dan merasa punya kontrol atas itu. Kalau dia nggak suka sesuatu dia viralin, ngerasa punya kontrol itu, secara mental belum siap kan saja. Jadi apa-apa curhat di sosmed, minta dukungan dari sosmed segala macam. Geran dibully, banyak orang stres gitu. Itu ada pengaruhnya juga nggak sih dengan itu? Ya ada. Jadi ya tadi pengakuan orang kan butuh. Jadi sebetulnya percaya diri yang benar itu kan ada 2 rumusnya nih Mas. Ini kalau dalam konteks keimanan ya Mas Ari ya. Confidence itu yang saya pahami itu bukan bertumpu pada kemampuan diri, apalagi butuh validasi dari orang, tapi yakin Allah selalu membersamai. Itu confidence yang benar tuh Mas. Jadi kita tuh confidence bukan bergantung pada kemampuan diri, tapi yakin ada Allah bersama kita. Ada kalanya kita ragu, ada kalanya kita takut, ada kalanya nanti gimana gitu kan. Ada kalanya kita ngerasa berat. Ada kalanya kita bertanya, bisa nggak ya? Tapi kalau nilai-nilai keimanan itu udah ditanam sejak dini, dia yakin ada Allah yang senantiasa menunjuki jalan. Dia nggak butuh perhatian dari siapapun. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha memperhatikan sehalus apapun kebaikan. Dia nggak butuh penghargaan dari siapapun karena dia yakin Allah itu asyakur, Maha mensyukuri. Dia nggak butuh pengakuan, ya. Apalagi nyari sebatas nyari like gitu ya. Makanya nilai-nilai keikhlasan, anak dari kecil tuh dikenalin kepada Allah, itu ngebangun mental. Jadi dia nggak menyerahkan remote-nya itu kepada pihak lain. Dan tadi mengenai kendali tadi, memang yang menyebabkan seseorang itu overthinking, yang saya pahami, dia nggak kurang jelas memahami tentang dikotomi kendali. Bahwa dalam hidup ini ada yang dalam kendali, ada yang di luar kendali. Gitu. Disebut overthinking kan dia pusing sama apa-apa yang di luar kendali. Di luar kendali dia, benar.
thinkingnya over kan. Padahal apa-apa yang di luar kendali itu sebenarnya nggak usah kita pikirin. Yang mesti kita jadikan fokus itu apa-apa yang dalam kendali kita. Oh, jadi justru overthinking karena ngerasa semuanya seolah-olah bisa dalam kontrol dia, nggak taunya ini kok nggak bisa ya? Iya betul. Pengen mengendalikan semua, namanya obsessive controlling. Nah, menarik Mas. Lawan dari obsessive controlling itu beautiful surrender. Kalau dalam bahasa kita ya tawakal sebetulnya. Tawakal Allah. Makanya tawakal itu indah banget. Tawakal itu indah banget. Jadi sebuah kesadaran bahwa ada yang memang dalam kendali kita, ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Untuk itulah kita butuh nitip dan menyerahkan urusan kepada Allah. Itu malah bikin secara mental tuh kokoh loh Mas. Dibandingkan tadi mungkin karena dia ngerasa pengen mengendalikan semuanya, akhirnya sempit dadanya di situ. Waduh, iya benar juga ya. Benar, dengan kemampuan bekal mental yang belum cukup kuat. Kemudian dia seperti udah punya kontrolkan sesuatu, ketika momen dimana nggak semua hal itu bisa dikontrol, overthinking. Yes. Padahal nyatanya kan kita hidup di dunia bukan di surga kan Mas. Iya benar. Ada kadang-kadang yang terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ada kalanya yang kejadian nggak sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kalau orang yang paham kan boleh jadi kita pengen sesuatu tapi itu buruk. Boleh jadi kita nggak pengen sesuatu malah itu baik. Nah itu tadi menyiapkan mental kayak gitu tuh, yang bahkan perlu dibangun sedini mungkin. Iya benar juga ya. Wah ini memang berarti ini masalah respon sebenarnya ya. Respon. Bagaimana kita merespon yang baik ya. Ada juga nih saya dengar bahwa mereka yang punya banyak follower atau juga selebgram itu punya kecenderungan kena NPD. Narcissistic disorder, merasa paling penting gitu. Kalau saya rasa tetap ada. Apakah ada korelasi? Korelasi dengan apa? Maksudnya gini, dengan banyak follower, dia merasa diperhatikan. Kemudian lama kelamaan bertumbuh jadi orang yang punya sifat NPD gitu misalnya. Merasa dia central of everything gitu kan gitu. Itu kalau ini kan ya mungkin nggak semua orang punya banyak follower ya gitu ibaratnya. Saya juga takut kena gitu ibaratnya kayak gimana apa segala kayak udah paling penting aja takutnya kayak gitu kan. Nah apa itu ada pengaruhnya Zat? Ada pengaruhnya emang benar teori itu semakin banyak itu hati-hati nanti kena NPD. Apa itu karena ain lah? Apa gimana gitu? Itu ada pengaruh nggak sih Zat? Apa benar yang punya banyak follower punya kecenderungan NPD? Ya peluangnya lebih besar. Ada namanya self-serving bias. Kita tuh kadang-kadang suka menempelkan harga diri kita pada pencapaian kita, gitu loh Mas. Makanya kan kalimat dari kalimat dari Nabi Sulaiman tuh, ini juga value yang perlu kita tanam kuat-kuat. Hadza min fadli Rabbi, gitu kan. Jadi semua kebaikan, semua karunia, semua anugerah gitu, itu datangnya dari Allah. Nah itu yang bisa jadi penawar sindrom narsis tadi tuh Mas. Kadang-kadang kita kalau berhasil, kalau apapun ya dalam konteks apapun, suka merasa kita nempelkan ini karena diriku, karena aku, gitu kan. Innama utituhu ala ilmin indih kalau katanya Korun. Jadi kalau pertanyaan Mas Ari, apakah ada faktornya banyak followers bisa bikin seseorang itu terjangkiti sindrom NPD tadi? Ya bisa, memperbesar peluang itu. Karena terbiasa. Di mana-mana dilayani, di mana-mana disambut, ya, minta foto, gitu kan. Kira nggak disambut, bete. Kira nggak disambut, pakai topi. Kira nggak disambut, sampai buka-buka topi, kok nggak ada yang kenal gua, marah-marah gitu kok. Kayak berasa penting gitu kan. Wah ini memang hati-hati ya ibaratnya kita. Berarti ini sebenarnya menggunakan sosial media juga ada hubungan sama hati juga. Sangat. Itu inner game banget kalau bahasa saya itu inner game Mas Ari. Jadi ngolah rasa, ngolah fikir, manajemen kolbu kalau kata Agim itu. Bahkan kan berinteraksi sama orang. Ada apresiasi di situ. Ada dislike di situ. Latihan ikhlas sebetulnya.
Tapi jujur medsosnya nggak salah, tapi respon iya itu ya. Tapi gimana saat misalnya kita posting sesuatu, mau responnya bagus gitu kan, ngeliat like-nya, lihat komennya gitu. Ada perasaan ketika ada yang muji kita kayak gitu. Ada yang muji kayak senang malah gitu. Kira ada yang bully kita kan enak aja ikut emosi gitu. Semestinya berarti nggak perlu begitu gitu. Ya enggak. Ya kan kita udah belajar dari kecil mengembalikan semua pujian kepada Allah gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada min fadli Rabbi tadi. Aduh, gimana nih yang terbitan zaman-zaman sekarang nih? Aduh. Berarti emang ini justru kalau kita nggak bisa menyingkapi menggunakan sosial media dengan baik, ya mungkin bisa meresponnya dengan respon-respon yang kurang tepat, gitu. Nah, kalau misalnya gini, Zat, ada beberapa hal yang kalau saya rasa nih ada sedikit twisting ibaratnya ya, parameter. Mungkin kita diajarkan bahwa apa-apa kita mesti ya lillah gitu kan. Apapun gitu ya, mau baik mau baik atau buruk pun responnya juga lillah gitu mestinya. Sekarang kan seolah-olah semua harus terposting. Jadi justru parameternya sekarang udah ke switch gitu. Bahwa semuanya harus bagaimana pendapat dari netizen gitu. Begitu juga netizennya, dia juga posting bagaimana pendapat netizen yang lain gitu. Jadi ada seperti Tuhan kedua gitu. Bagaimana komennya, dia mau ngelakuin sesuatu, kalau dianggap walau ini kebenaran misalnya, tapi kalau dia anggap nggak sependapat sama netizennya, dia nggak mau ngelakuin karena takut dibully misalnya. Jadi yang ditakuti sekarang lebih ditakuti netizen dibanding Tuhannya gitu ya. Gitu. Ini fenomena yang gimana tuh? Salah satu tanda kematangan spiritual seseorang itu ketika dia udah nggak sibuk lagi menunjukkan kepada orang bahwa dirinya baik. Ya. Kita tuh suka ngebebani diri sendiri, Mas. Kalau sebenarnya kan harusnya kita berbuat baik udah selesai kan? Itu aja udah berat tuh. Berbuat baik aja udah berat kan. Nah ini kita nambah lagi bebannya. Satu, berbuat baik. Yang kedua, ingin menunjukkan kepada orang bahwa diri kita baik. Plus ingin viral. Iya, jadi itu sebetulnya tambahan beban mental. Tambahan beban mental. Jadi tapi memang betul, Mas, ada beberapa, kalau kita ngomongin dalam konteks kebaikan ya, ada beberapa amal soleh yang perlu ditampakkan, perlu disiarkan. Ya. Untuk syiar. Sedekah pun ada yang perlu terang-terangan. Kenapa sampai kepada kita kisahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman sedekah sekian karena mereka sedekah terang-terangan. Gitu kan. Ada part yang itu perlu terang-terangan. Tapi kalau betul-betul mau latihan ikhlas nih, Mas, supaya sehat mental. Latihannya itu punya kebaikan yang rahasia, Mas Ari. Oh, dibagi dua. Oh. Di samping ada kebaikan yang kita syiarkan, tapi kita punya riyadhah, ibaratnya latihan jiwa nih, Mas. Kalau istilah guru saya itu emotional fitness. Jadi bukan cuman raga yang perlu diolah, batin juga perlu diolah kan. Nah, salah satu latihan penting untuk mengolah batin supaya mental kita sehat itu punya tadi secret kindness, punya kebaikan rahasia. Nah, gitu. Mas Ari nih bikin santunan anak yatim di komplek rumah, bagus, itu jadi syiar kan. Mungkin kita ikhlas. Tapi kadang-kadang suka ada efek sampingnya kan, Mas. Ya minimal orang jadi gimana lah gitu kan, muji-muji gitu kan. Itu tuh bisa ngerubah ini tuh. Nah, ada salah satu latihannya, coba kita datang di satu tempat, satu komunitas mungkin ya, yang itu nggak ada yang kenal sama kita sama sekali misalnya. Nah, di situ yang kita berikan lebih banyak daripada yang nampak. Wah, itu emotional fitness banget tuh, Mas, buat ngelatih mental kita supaya sehat. Supaya sehat. Benar juga tuh. Ketika berkontribusi yang besar, tapi nggak ada yang tahu. Bahkan pasangan kita nggak tahu. Kontribusi kita nggak tahu. Kontribusi yang besar, kemudian nggak ada yang ngereken gitu. Nah, gimana tuh? Nah, itu dia. Masukan yang luar biasa tuh bisa jadi masukan buat kita semua, teman-teman semua ya. Banyakan mana yang sembunyi, apa yang terbuka gitu ya. Mudah-mudahan ya dua-duanya bagus ya, asal nggak berubah. Tapi memang ketika ngelakuin sesuatu, kalau kita baca komen itu ada pengaruhnya saat gitu. Maka kita baca, kita sampai astagfirullahaladzim gitu kan.
Nah, tapi kalau kita belajar algoritma kan, kita harus pelajari bagaimana responnya algoritma seperti jam segala macam. Nah, mau nggak mau kena juga tuh. Harus ditanggepin. Itu dia yang aduh. Iya. Emang ini Gimana? Ada cerita apa? Kayaknya dari hati. tapi emang benar sekali saja ibaratnya kayak zaman sekarang kalau kita terlalu main sosmed banget. Iya. Hidup kita sosmed banget gitu. Tapi juga jangan sampai semuanya habis di situ, malah kita bekal yang aslinya belum nyiapin apa-apa gitu. Masya Allah. Aduh, ini guys kalau ini sebenarnya banyak sekali nasihat beliau nih yang gelap ke kita juga gitu. Ibaratnya kayak kita lebih banyak expose kayak etalase gitu. Jadi jatuhnya wah kita ngelakuin ini wah gitu. Kemudian tadi Ustadz bilang kita emotional fitness itu keren juga ya. Jadi kita lakuin sesuatu udah lupakan, gak usah dilihat ya. Iya. Jebret tinggal gitu aja udah. Iya. Rumus hidup itu kalau kita berbuat baik lupakan. Tapi kalau ada orang berbuat baik pada kita, jangan pernah lupakan. Sedikit pun. Kita berbuat baik, lakukan, lupakan. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ingat. Jangan. Jadi selalu ingat kebaikan orang lain, jangan biar kita apa tuh? Karena kita nggak masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak bersyukur kepada orang yang jadi wasilah, Mas. Allah itu kan kalau ngasih karunia kan melewatkan wasilah, betul nggak? Yeah. Mas sering berdoa, ya Allah minta rezeki begini. Mungkin nggak dari atas langit sekarung jatuh gubrak gitu kan, nggak ya? Tapi ngelewatin orang. Makanya nggak disebut kita bersyukur kepada Allah sebelum kita bersyukur kepada manusia yang jadi jalan. Makanya kenapa sama guru kita harus hormat gitu ya, karena dia jadi jalan ilmu, ya. Sama Rasulullah kita begitu cinta, karena jalan hidayah, jalan cahaya. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan sedikit pun. Tapi kalau kita berbuat baik, lupakan. Latihan pikun. Kalau kata Agim itu latihan pikun atas kebaikan-kebaikan kita. Itu juga yang bikin mental sehat tuh, Mas. Mental kita jadi nggak sehat karena kita kepengen dibales. Saya berbuat baik bukan agar kamu berbuat baik. Saya berbuat baik karena Allah yang minta saya berbuat baik. Kalaupun saya berbuat baik dan kamu berbuat buruk, ya itu bukan masalah saya. Ya pada akhirnya bukan antara kita dan dia, antara kita dan Allah. Tapi memang sebagai makhluk sosial, makhluk manusia biasa, nama juga manusia biasa, Mas. Kalau manusia biasa itu berarti dapatnya yang biasa-biasa, kehidupan yang biasa, semuanya biasa-biasa. Sebagai manusia biasa, ya kita pasti butuh take and give kan. Transaksional. Iya, pengen semuanya serba impas. Kalau saya ngasih inget dong, kalau saya WA bales dong, itu kan makhluk sosial. Nah, challenge-nya itu kita tuh bukan cuma makhluk sosial, kita tuh makhluk spiritual juga. Sebagai makhluk spiritual kita nggak butuh dibales. Bahkan kalau kata Allah dalam Quran itu, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang yang Allah ridhoi, orang yang beriman itu bahkan diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Begitu punya independence, punya kemerdekaan emosi yang luar biasa tuh. Jadi, sampai ucapan terima kasih itu nggak butuh. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi tadi lakukan, lupakan. Itu juga emotional fitness tuh. Mental fitness gitu ya. Oh iya. Ini menarik guys. Kalau kita transaksional, kita kayak ini juga ya. Saya kemarin habis lihat quote yang ada di India katanya. Bangunlah gedung itu walaupun besok akan dihancurin, bangun lagi gitu kan. Karena memang dasarnya mereka untuk memberi manfaat kebaikan untuk orang lain gitu kan. Yeah. Tapi dari antum ini jadi lakukan terus walaupun nggak dapet apresiasi, dapat apresiasi atau tidak, lakukan terus kebaikan. Gas. Karena yang kita minta apresiasinya langsung dari Allah. Yes. Wah, mantep nih. Ini banyak yang menjadi masukan ya. Tapi butuh latihan, Mas. Ini latihan seumur hidup. Misalnya gini saat ini kita sekarang ya. Misalnya saya juga baru dapat banyak insight yang saya rasa benar juga ya. Mungkin banyak kekeliruan yang pernah saya lakukan di masa lalu, atau juga mungkin teman-teman baru lihat tayangan ini gitu ya. Segala hal yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya, entah itu kebaikan atau kebermanfaatan misalnya, ada ya mungkin nggak pure gitu, ada sedikit rasa ngebangganya di dalam gitu.
ada rasa bangganya. Wah hebat, ada terpecik rasa bangganya, itu mengotori keikhlasan kan. Ya. Kita masih boleh nggak sih beristighfar dengan itu? Gitu? Ya boleh dong. Dalam kita tuh nggak boleh berputus asa, Mas Ari. Dalam keadaan terpuruk apapun. Kan ayatnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu yang dipanggil sama Allah tuh, wahai orang-orang yang melampaui batas. Ya termasuk tadi itu kan. Kita ngerasa bangga, kita ngerasa ujub dengan apa yang kita punya. Ini udah lewat batas lah, udah offside. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa tuh bahaya, Mas. Putus asa itu, kenapa putus asa itu salah satu dosa yang paling besar yang saya pahami ya Mas Ari? Karena orang kalau sudah putus asa, dia nggak bakal balik tuh ke Allah. Pertanyaan, masih boleh nggak sih kita beristighfar dalam keadaan itu? Ya pintu itu akan selalu terbuka. Selalu terbuka ya. Terbuka. Tapi ketika kita sudah bisa ngaku, Mas. Jadi gini, pintu gerbang paling awal menuju pemulihan jiwa, menuju pemulihan mental, itu yang pertama ngaku dulu, Mas. Sadar, kenali dan akui. Kalau ada orang ngomong gini, Mas Sony, Mas Ari, saya tuh orangnya sombong. Saya tuh masih suka masih suka ngerendahin orang, masih suka ngerasa bangga atas apa yang dicapai. Itu dia berani ngomong gitu, itu udah setengah jalan menuju pemulihan. Karena dia sudah tahu di mana. Tahu dia. Dia sudah tahu ada di mana gitu. Jadi prosesnya itu ngaku, ya. Ngaku apa yang menjadi kelemahan gitu ya. Ya kayak doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, doanya Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, habis itu pelan-pelan kita bawa ke Allah. Kalau rumus yang sering saya sampaikan tuh, habis ngaku, ngadu. Mengaku, mengadu. Ya, dalam mengadu itu kan ada istighfar. Ya, ngakui rasa, ngaku dosa, lalu kita adukan kepada Allah. Jadi kalau pertanyaannya, masih boleh nggak? Boleh. Masih boleh ya? Masih boleh dong. Soalnya kan saya pernah dengar ungkapan segala amal soleh kita, ketika salah niatnya, nggak sampai ke Allah nih. Nah, kita baru dengar nih tayangan ini. Iya. Jangan-jangan kemarin itu ada pengen dipuji nih, apa yang kita lakuin itu kan? Iya. Nggak nyampe dong tuh, gitu. Baru nyesel sekarang nih kan? Kita masih boleh kan satu untuk minta maaf atas niat salahnya itu? Iya dong, minta maaf dan kita perbaiki kan? Ternyata Mas Ari, yang paling bikin orang menderita itu, yang paling bikin manusia menderita itu bukan karena masalah hidup. Bukan karena masalah hidup, bukan karena punya duit atau nggak punya duit, sehat atau sakit, bukan. Kata para pakar, namanya Profesor Rory O'Connor kalau saya nggak salah. Yang paling bikin manusia itu menderita dalam hidupnya adalah